Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sintesis protein. Nah, mungkin kalian masih asing dengan istilah sintesis protein. Tapi sebelum saya jelaskan apa itu arti sintesis protein, saya akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian merasa lesu, tidak semangat, gelisah, kemudian sering berubah moodnya? Nah, hal itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa tubuh kita itu kekurangan protein. Nah, kok bisa? Padahal mungkin kalian sudah makan banyak. Nah, mungkin kita sudah makan dalam jumlah porsi yang banyak, tetapi masih merasa tadi tidak semangat, gelisah, lesu, lemas. Nah, hal itu mungkin makanan yang kita konsumsi itu kandungan proteinnya itu kurang, sehingga menyebabkan tubuh kita merasa lemas, mudah capek, gampang berubah mood, dan seterusnya. Jadi solusinya ketika kita makan, kita juga harus memperhatikan jumlah nutrisi atau zat gizi yang terkandung di dalamnya. Jangan asal banyak saja atau asal enak saja. Nah, ini ya. Jadi kalau lesu, gampang mood, mungkin bisa jadi tubuhnya kekurangan protein. Nah, oke, kita masuk ke pengertian sintesis protein. Nah, sintesis itu artinya adalah suatu reaksi kimia antara dua zat atau lebih untuk membentuk suatu zat yang baru. Atau kalau bahasa sederhananya supaya lebih mudah diingat, sintesis itu adalah pembuatan sesuatu. Proses pembuatan sesuatu. Nah, kalau istilahnya sintesis protein berarti pembuatan protein. Kalau istilahnya sintesis kimiawi berarti pembuatan atau pembentukan zat kimia atau yang lain-lain. Kemudian protein merupakan suatu rantai panjang yang kalau di dalam bentuk sederhananya itu adalah dalam bentuk asam amino yang disintesis atau dibuat berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, kalian ingat kemarin bahwa di dalam inti sel atau nukleus itu terdapat materi genetik atau informasi genetik berupa DNA, atau kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid, asam deoksiribonukleat. Nah, jadi sintesis protein bisa juga disebut dengan istilah biosintesis protein ya, adalah suatu proses pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Atau sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Nah, RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi untuk membentuk protein dibutuhkan adanya DNA dan RNA, di mana DNA dan RNA ini bisa terdapat di dalam inti sel, kemudian terdapat dalam ribosom, di dalam sitoplasma. Nah, kalian ingat kembali ya bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, ini sel, kemudian di dalam sel ada inti sel, kemudian di dalam inti sel ada namanya kromosom. Di dalam kromosom itu terdapat untaian DNA, di mana DNA itu yang membawa informasi genetik yang nanti akan diwariskan pada keturunannya. Oke, ini ya DNA-nya ya. DNA itu bentuknya double helix atau seperti tangga spiral. Nah, kalau kalian bisa membayangkan tangga tapi spiral seperti ini. Nah, sama seperti tangga itu mempunyai pegangan di samping kanan dan kiri. Itu penyusunnya adalah berupa yang di sini adalah di sini adalah gula deoksiribosa ya, yang sebagai pegangannya yang di pinggirnya.
Kemudian yang kita di sini ada yang bulat-bulat ini adalah gugus fosfat. Kemudian yang di sini yang kita ibaratkan sebagai anak tangganya di sini terdiri dari basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu ada namanya ada dua kelompok, ada basa purin dan basa pirimidin. Nah, basa purin itu terdiri dari namanya adenin dan guanin. Nah, kita biasa singkat dengan begini, huruf-huruf begini ya. Sedangkan kalau basa pirimidin itu terdiri dari timin dan sitosin. Tapi kalau di RNA tidak ada namanya timin. Timin ini diganti dengan yang namanya urasil. Nah, basa purin ini selalu berpasangan dengan basa pirimidin. Jadi misalnya basa adenin. Adenin itu pasangannya dengan timin atau urasil. Sedangkan guanin pasangannya itu selalu dengan sitosin. Begitu ya, tolong diingat-ingat. Nah, setiap nukleotida, nukleotida itu istilah di mana DNA itu terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Ini adalah gula deoksiribosa, kemudian gugus fosfat ini yang bulat-bulat, kemudian basa nitrogen ini yang di sini. Nah, jadi satu begini ini disebut nukleotida. Nah, basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan pirimidin seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian urutan tiga macam basa nitrogen disebut kodon. Kodon ya, bukan kodong. Jadi misalnya ada urutan basa ATG, adenin, timin, dan guanin. Itu namanya adalah kodon atau atau CCC. Berarti itu sitosin ya, 3 sitosin atau CGA. Nah, pokoknya kalau 3 itu disebut dengan kodon. Nah, sintesis protein ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi, mungkin kalian pernah mendengar istilah transkrip. Nah, transkrip ini adalah proses penyalinan DNA. Jadi dalam proses transkripsi ini terjadi penyalinan atau pengkopian DNA. Nah, kenapa DNA ini harus dikopi atau disalin? Nah, kita ingat kembali bahwa DNA itu terletak di dalam nukleus atau inti sel. Nah, sedangkan proses pembentukan protein itu tempatnya di ribosom. Sambil membayangkan bentuk sel ya dan letaknya. Nah, ribosom ini kan letaknya di sitoplasma dan di retikulum endoplasma. Nah, DNA yang di nukleus ini dia kan tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom. Nah, sehingga dibutuhkan fasilitator atau pembawa untuk membawa DNA dari nukleus ke ribosom. Siapa yang membawa? Yang membawa namanya adalah RNA polimerase. Ini adalah suatu enzim ya. Nah, perannya dia datang untuk menjemput DNA dari nukleus, kemudian membuat cetakannya atau salinannya dan membawanya pergi ke ribosom. Nah, itu ya tugasnya. Nah, ini tahapan proses transkripsi. Oke, yang pertama kan DNA itu tadi bentuknya adalah double helix. Nah, seperti ini. Nah, pertama di dalam nukleus, enzim RNA polimerase ini akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Jadi dari ujung sini ke ujung sini dibuka. Kalau kalian bayangkan juga, selain bisa membayangkan tangga, kalian bisa bayangkan DNA ini seperti resleting. Resleting kalau ditutup itu kan menjadi 1. Nah, kalau nanti dibuka kan dia menjadi 2 lapisan. Nah, ini tugasnya yang membuka ini adalah enzim RNA polimerase. Membuka sehingga terbuka ininya DNA-nya. Nah, ketika enzim RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Jadi seperti dikenali, oh ini basa nitrogen adenin, oh ini basa nitrogen guanin, dan seterusnya.
Nah, selanjutnya enzim RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA atau kepanjangannya adalah messenger RNA. Jadi RNA yang berfungsi membawa pesan, message. Nah, kemudian ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi tersebut telah selesai. Kemudian akan dilanjutkan ke proses translasi. Oke. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Nah, mRNA ini berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Ingat ya, tadi kodon itu adalah 3 basa nitrogen atau triplet basa nitrogen. Nah, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Jadi tadi kembali ke transkripsi kan pengkopian atau penyalinan DNA. Nah, setelah DNA-nya berhasil dikopi, kemudian diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu adalah 3 kode DNA, misalnya A, C, G. Nanti itu akan diterjemahkan menjadi apa polipeptidanya atau asam aminonya diterjemahkan. Nah, proses translasi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Nah, tahap pertama translasi yaitu inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Nah, kodon start ini berupa 3 urutan basa nitrogen yang terdiri dari adenin, urasil, dan guanin. Jadi tidak ada ada beberapa kodon start. Nah, salah satunya ini kodon AUG ini ya. Jadi kalau belum ada kodon AUG, proses translasi ini belum bisa dimulai. Nah, selanjutnya adalah proses elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau kepanjangannya adalah transkripsi RNA ya. Nah, gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Nah, tahap yang ketiga yaitu terminasi. Nah, proses dari translasi ini akan selesai atau berakhir ketika menemukan salah satu kodon stop yang berupa UAA, UAG, dan UGA. Jadi proses penerjemahan ini akan selesai jika menemukan salah satu dari ketiga kodon ini. Kemudian dari masing-masing 3 kodon akan diterjemahkan. Misalnya ini AU, itu artinya asam amino apa, begitu. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan.